Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita lanjutkan mengenai pembahasan atau analisis kisi-kisi UB PPG-PAI tahun 2021. Pada video ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi nomor 16. Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah menganalisis kepemimpinan, perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian bahan kajiannya adalah kepemimpinan, perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sub-bahan kajian untuk kisi-kisi nomor 16 adalah mengenai kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Indikator esensial soalnya disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi Muhammad SAW. Taksonomi soalnya ada pada level C5, berarti mengevaluasi. Kemudian tingkat kesukaran soalnya ada pada tingkat sedang. Baik, kita lihat indikator esensial dari kisi-kisi yang ini adalah nanti kita akan menerima sajian data dalam soal dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kita diarahkan agar mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut. Jadi kita mampu membedakannya ada pada ranah mengevaluasi. Kondisi sosial yang ada pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dibedakan dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Kalau kita analisis materi ini ada pada modul Sejarah Peradaban Islam kegiatan belajar 1. Tetapi kita tidak hanya mampu mengkaji, menganalisis, mengevaluasi kondisi sosial masyarakat pada masa Abu Bakar dan Umar sebelum kita mampu memahami, mendalami, dan mengkaji mengenai kondisi sosial masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, maka untuk menjawab soal dari indikator yang ini, maka kita setidaknya harus mengkaji kondisi sosial masyarakat di 3 masa kepemimpinan, di kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar, dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat yang dipelajari di modul dahulu, yaitu mengenai kondisi sosial masyarakat pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat di modul dijelaskan tentang sejarah Abu Bakar. Saya kira itu tidak kita bahas, tetapi langsung fokus kepada bagaimana kondisi sosial masyarakat yang pada masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dari kondisi sosial tersebut nanti ada strategi dan metode dakwahnya yang dilakukan oleh Abu Bakar. Di sini dijelaskan pada masa Abu Bakar Siddiq, ilmu ini ada kaitannya, ada irisannya dengan ilmu, tapi di sini disampaikan mengenai kondisi sosial masyarakat itu seperti apa. Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka nabi palsu bermunculan. Kemudian masyarakat pasti ada sedikit terpengaruh oleh kejadian ini. Kemudian ada juga gelombang kemurtadan. Kemudian ada juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum munafik. Kemudian ada juga kelompok masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Jadi setidaknya ada perubahan yang signifikan kondisi sosial yang terjadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar. Tentu saja ketika masyarakat menaruh kepercayaan total kepada Nabi Muhammad SAW,
kemudian Nabi Muhammad wafat, tentu ada perubahan sosial yang terjadi. Dalam hal ini bisa kita lihat adanya kemunculan nabi palsu, kemudian terjadinya gelombang kemurtadan, kemudian ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum munafik, kemudian ada pula masyarakat yang enggan membayar zakat. Oleh sebab itu maka tantangan inilah, kondisi sosial masyarakat seperti inilah yang mesti diselesaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita lanjutkan kepada kondisi sosial masyarakat yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, keadaan sosial juga mulai berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi, setidaknya yang paling terlihat mencolok perubahannya adalah pada wilayah-wilayah taklukan Islam. Mereka mulai mengenal kelas sosial, ada gejala kelas sosial di kalangan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, kemudian hak dan kekayaan, ada perbedaan hak dan kekayaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Ini pada akhirnya menciptakan jurang sosial. Kemudian ditambah lagi, sebelum kehadiran Islam, mereka sudah mengenal kelas sosial ini. Nah, terjadinya jurang kelas sosial, kemudian adanya kebijakan-kebibijakan yang menciptakan kelas sosial tertentu di masyarakat, ini menjadikan tantangan tersendiri bagi kepemimpinan pada masa Umar bin Khattab. Kita lihat bagaimana kondisi sosial masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Tentu tantangan pada Nabi ada, tapi paling tidak, apalagi menjelang akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan sosial kemasyarakatan kaum muslimin itu cenderung stabil. Mereka menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni dengan mempelajari secara terus-menerus ajaran Al-Quran dan model kehidupan yang diajarkan langsung oleh manusia sempurna, yakni Nabi Muhammad SAW. Tentu kajian mengenai ini sangat banyak sekali. Pada kesempatan ini saya akan membandingkan atau menelaah mengenai sebuah tulisan yang disampaikan oleh Abdul Hafid Sayrozi dalam jurnal yang dikeluarkan oleh UIN Antasari berjudul Kondisi Geografi, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam. Dalam tulisan ini diceritakan atau disampaikan, diulas secara lumayan mendalam mengenai kondisi geografi, sosial politik, dan hukum di Mekah dan Madinah pada masa awal Islam. Setidaknya ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi sosial masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ulas sedikit. Mekah pada waktu menjelang kenabian Nabi Muhammad merupakan satu kota yang penting. Nabi Muhammad SAW menghadapi agama politeisme yang sudah mengakar di kalangan masyarakat. Kemudian Nabi Muhammad juga menghadapi pemerintahan oligarki. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, hambatan tersendiri terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tantangan-tantangan ini jika dianalisis, kita lihat di tulisan ini, masyarakat di Mekah pada waktu kedatangan Nabi Muhammad tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan budak. Jadi Nabi Muhammad cenderung menciptakan suatu sistem keadilan sosial yang mana ini sulit diterima terutama oleh kalangan bangsawan. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di hari akhir. Jadi mereka tidak mempercayai itu. Kemudian mereka taklid buta kepada nenek moyang. Kemudian pemahat dan penjual patung
yang digunakan untuk peribadatan bagi agama masa lalu sebelum Islam memandang Islam itu sebagai penghalang rezeki. Nah, ini kondisi sosial masyarakat di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW hadir. Ini agak berbeda dengan kondisi sosial masyarakat yang terjadi di Madinah yang kemudian bisa cenderung mudah menerima Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa analisis mengenai kondisi sosial masyarakat di Madinah yang menjadikan Nabi Muhammad mudah untuk diterima. Yang pertama, dia yang mengatakan bahwa penduduk Madinah itu cenderung lebih dekat kepada agama Samawi. Karena mereka senantiasa mendengar pesan-pesan agama yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Yahudi. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, bahwa di Yasrib itu terjadi peperangan antara Yahudi dengan orang Arab. Kalangan Yahudi dengan orang Arab itu senantiasa berperang. Perselisihan inilah kadang-kadang ketika orang Arab menang terhadap orang Yahudi atau orang Yahudi yang kalah, maka mereka akan berkata bahwa telah dekat masanya bahwa Nabi yang bertemu dalam kitab kami akan diutus oleh Tuhan, dan apabila ia sudah diutus, maka mereka akan mengikuti Nabi tersebut, lalu akan mendapatkan kemenangan atas kalian. Kemudian yang ketiga, kondisi sosial di masyarakat Madinah pada waktu itu terjadi perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj. Kemudian mereka mencari seseorang yang dapat mempersatukan. Nah, kondisi inilah yang disinyalir menurut para sejarawan sebagai beberapa indikator yang membuat Nabi Muhammad berhasil. Cenderung lebih mudah perjuangannya di kota Mekah. Baik, kita lihat apa strategi-strategi dakwah seperti apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menghadapi kondisi sosial masyarakat seperti tadi. Beliau membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin, membuat perjanjian kaum muslim dengan kaum non-muslim, menjadi suri tauladan, mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan sistem pemerintahan, kemudian menjadikan masyarakat meresapi ajaran Islam hingga mengubah sikapnya yang mendasar. Perubahan-perubahan ini menciptakan kondisi sosial yang baru. Ketika masyarakat pada waktu itu cenderung yang diantaranya dicontohkan oleh Umar bin Khattab misalnya, suka mengasingkan diri, kemudian cenderung kehidupan kesukuan, kemudian penyembah berhala, memandang rendah wanita, kemudian tatanan sosial dengan sistem kasta. Nah, setelah Islam hadir, setelah dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad, kondisinya berubah jadi sesudah adanya Islam, mereka menjadi bersatu. Umat Islam itu cenderung bersatu, kemudian menanggalkan ego kesukuan. Tetapi persaudaraan yang dibangun adalah berdasarkan akidah. Yang kedua, adanya tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, memiliki kepercayaan tauhid. Yang keempat, cenderung memuliakan wanita. Kemudian cenderung memiliki persamaan. Nah, kondisi sosial seperti inilah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Nah, kita diharapkan mampu membedakan kondisi sosial ini. Apa yang terjadi pada masa Abu Bakar, apa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, harus dibedakan dengan kondisi yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan harus kita ingat bahwa level soalnya adalah pada level mengevaluasi. Yang ke-17, indikator soalnya adalah diberikan data, sejarah, dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kita diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Taksonomi soalnya ada pada level mengevaluasi, kemudian tingkat kesukarannya ada pada level sedang. Baik, informasi mengenai hal ini bisa kita temukan di modul masih tentang sejarah peradaban Islam, kegiatan belajar yang pertama. Kita lihat
yang sudah diambil intisarinya. Strategi atau metode dakwah yang dilakukan Abu Bakar ini sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi, seperti yang disampaikan pada kisi-kisi yang nomor 16 tadi. Strategi dakwahnya seperti ini. Yang pertama, Abu Bakar itu menggunakan dakwah bil lisan. Yang kedua, menggunakan dakwah bitadwin, yaitu pengumpulan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikumpulkan? Yang pada awalnya Abu Bakar itu tidak melakukan hal ini, kesulitan melakukan hal ini karena pada masa Nabi tidak dilakukan. Ini patut dilakukan. Kenapa? Karena banyak para penghafal umat Islam yang syahid, yang gugur pada masa peperangan yang terjadi untuk memerangi kaum murtad, nabi palsu, dan penolak pembayar zakat, sehingga diperlukanlah pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, metode dakwah bil yad, dengan tangan, baik dengan tangan secara fisik maupun dengan tangan secara kekuasaan. Kemudian yang keempat, menggunakan dakwah dengan kelembagaan. Jadi Abu Bakar menciptakan lembaga-lembaga. Kemudian yang kelima, dengan uswatun hasanah atau keteladanan. Jadi Abu Bakar memposisikan dirinya yang layak untuk diteladani oleh masyarakat muslim pada masa itu. Kemudian kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abu Bakar. Nah, sangat disayangkan perkembangan ilmu pengetahuan kurang begitu bagus pada masa ini. Kenapa? Karena pada masa ini dihadapkan oleh tantangan-tantangan lain yang lebih mendasar, seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu menghadapi kaum murtadin, kemudian kaum munafik, pembayar zakat, dan bermunculannya nabi palsu. Tetapi paling tidak kita bisa mengidentifikasi bahwa pada masa kepemimpinan Abu Bakar ada dikenal beberapa lembaga pendidikan, yaitu dikenal dengan sebutan kutab, kemudian masjid. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, kutab mencapai kemajuan yang lumayan berarti. Kutab ini terjadi ketika kaum muslimin sudah mulai mampu menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah muncul. Peserta didik yang sudah selesai, jadi kutab itu seperti pendidikan dasar. Kemudian dilanjutkan kepada tingkat selanjutnya, yakni di masjid. Masjid ini dibagi dua tingkatan, ada yang tingkat menengah dan ada yang tingkat tinggi. Yang menengah dididik oleh para guru yang belum mencapai ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi dididik oleh ulama atau para guru yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup mendalam, kemudian integritas kesalehannya lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Selanjutnya kita identifikasi bagaimana sih strategi dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jika dirinci, Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu melakukan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dijadikan sebagai sarana, kemudian mengeluarkan undang-undang. Jadi adanya aturan-aturan yang lebih spesifik mengenai permasalahan yang dihadapi. Kemudian membagi wilayah pemerintahan. Jadi pemerintahan itu tidak diurus oleh satu kepemimpinan terpusat, tetapi meskipun tetap diurus, sudah ada pembagian kekuasaan pada waktu itu, dan itu dijadikan sebagai salah satu strategi dakwah oleh Umar bin Khattab. Tentu ada strategi-strategi yang lain yang kemudian bisa kita pahami sebagai strategi dakwah beliau, seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar. Beliau hidupnya sederhana meskipun sudah menjadi pemimpin umat yang cukup banyak. Jika mau bermewah-mewahan beliau bisa, tetapi beliau tidak. Umar bin Khattab tetap menjadi pemimpin yang sederhana, kemudian menjadi teladan, kemudian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Seringkali beliau mengeluarkan ijtihad pemikiran yang cukup berani. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umar bin Khattab, perkembangan Islam tidak sebatas pada perluasan kekuasaan dan ketatanegaraan. Pada masa ini juga sudah mulai banyak kemajuan seperti pembagian dari kekuasaan, membentuk baitul mal,
kemudian ada beberapa dewan seperti Dewan Angkatan Perang, kemudian ditetapkannya tahun Hijriah, kemudian membangun beberapa masjid. Kemudian pada masa Umar juga sahabat-sahabat lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki pengaruh besar, tidak diperkenankan untuk keluar Madinah. Supaya apa? Supaya bisa mengajarkan pengetahuan tentang keislaman. Dan pada masa itu sudah mulai terjadi bahwa pusat perkembangan pengetahuan terjadi di kota Madinah pada waktu itu, yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang dekat dengan Rasulullah dan memiliki ilmuwan yang tinggi. Ada gelombang masyarakat di luar Madinah masuk ke Madinah untuk belajar ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan kisi-kisi yang nomor 18 mengenai kalau subhan kajiannya Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Indikator esensial soalnya lebih spesifik, diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan Islam pada masa Umar bin Khattab. Ini lumayan harus meskipun level soalnya ada pada menganalisis, kemudian tingkat kesukaran soalnya ada pada level yang sukar. Kenapa? Karena di antaranya pada kisi-kisi yang ini kita harus memiliki daya ingat yang cukup, karena akan mengingat lalu memahami lalu menganalisis data-data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah. Baik, kita lihat pada masa Khalifah Abu Bakar, umat Islam sudah melakukan perluasan wilayah dan perluasan dakwah sampai ke Persia, kemudian kota Jalula, kemudian Kadisiyah dan Nawahan. Itu yang terjadi pada masa Abu Bakar. Kemudian pada masa pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintahan Umar bin Khattab, ini lumayan lebih banyak dibanding yang dilakukan oleh kepemimpinan Abu Bakar. Kemenangan dalam perang Yarmuk pada masa Abu Bakar ini menjadi pembuka jalan tersendiri bagi kepemimpinan Umar untuk menggiatkan lagi perluasan dakwah. Misalnya sudah sampai ke kekuasaan penaklukan kekuasaan Romawi, kemudian sampai ke pesisir Syria dan Palestina, kemudian ke Askalon dan Beirut. Bahkan Umar bin Khattab sudah mampu menguasai Mesir pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan kepada kisi-kisi yang nomor 19. Subbahan kajiannya dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Indikator esensial soalnya adalah diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Taksonomi soalnya ada pada level mengevaluasi, jadi mendeteksi yang masuk pada ranah mengevaluasi. Kemudian tingkat kesukarannya ada pada level sedang. Masih materi ini bisa kita temukan di modul sejarah perkembangan sejarah peradaban Islam, kegiatan belajar 1 mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang lebih spesifik pada kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kita kaji bagaimana strategi dakwah dan pendidikan dan kebudayaan, perkembangan dakwah dan pendidikan kebudayaan dan perluasan wilayah yang terjadi pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kita lihat pada masa Utsman bin Affan sudah melakukan perluasan wilayah sampai ke Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Kemudian yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah adanya standarisasi Al-Quran, dan sampai hari ini kita bisa mengenal mushaf Al-Quran, mushaf Utsmani. Ini tentu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar mengenai
tadwin tadi dan dilanjutkan dengan standarisasi untuk mengantisipasi terjadinya berbagai perbedaan pada waktu, kemudian mengerjakan sholat, kemudian melakukan ibadah haji, kemudian pembangunan masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Kuba, kemudian melakukan pembukaan Al-Quran yang tadi ada hubungannya dengan tadwin. Utsman bin Affan melakukan ekspansi yang sudah dijelaskan tadi seperti di atas. Wilayahnya sampai kepada Armenia, Tripoli, Nubah, Kufah, Fars, dan Kerman. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib mengenai strategi dakwah dan perluasan wilayahnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib tentu ada tantangan-tantangan tersendiri, bahwa pergantian kepemimpinannya pada waktu itu kan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan berhenti dari masa khalifahannya karena terbunuh. Nah, tentu ini melahirkan gejolak tersendiri di kalangan umat Islam, meskipun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib yang ditetapkan sebagai khalifah, yang didorong oleh Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah agar Ali menerima baiat mereka, kemudian dibaiat secara massal oleh masyarakat. Nah, Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada masyarakat, mendakwahkan kepada kaum muslimin pada waktu itu agar tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, taat dan takwa kepada Allah, mengabdi kepada negara dan sesama, kemudian saling memelihara kehormatan di antara sesama muslim, kemudian terpanggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan umum, dan taat dan patuh kepada pemerintah. Ini di antara dakwah-dakwah yang dilakukan oleh oleh Ali bin Abi Thalib. Terkait perluasan wilayahnya pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib itu sudah sampai kepada sungai Efrat, Tigris, kemudian Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Dan di antara jasa yang dilakukan, yang bisa kita deteksi terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah adanya salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam Islam, yakni pokok-pokok ilmu nahwu yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Duali atas perintah Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu karya monumental yang dilahirkan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Baik, kita lanjutkan kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Indikator esensial soalnya disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi Muhammad SAW. Terkait kondisi sosial pada masa Nabi, saya kira tidak diulas lagi di sini. Itu cukup dijadikan pisau analisis oleh kita, seperti yang sudah saya sampaikan pada kisi-kisi sebelumnya. Sementara pada kisi-kisi ini kita ulas sedikit apa sih yang terjadi atau yang dialami oleh para pemimpin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kita lihat yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Di dalam modul ini diceritakan bahwa masyarakat kan tadi sudah disampaikan tentu menghadapi salah satu gejolak yang lumayan keras, saya kira, untuk menyikapi terjadinya pembunuhan yang dialami oleh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Dan ini bahkan menjadi gejolak tersendiri di masyarakat. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menghadapi sebuah peperangan yang terjadi antara sesama kaum muslimin. Ada perang Jamal menghadapi Thalha, Zubair, dan Aisyah. Bahkan ketika misalnya Ali melakukan kebijakan untuk mengganti gubernur-gubernur yang disinyalir kurang bagus kinerjanya, ini melahirkan tantangan tersendiri. Bahkan ada pemberontakan yang
terjadi justru melahirkan peperangan sesama umat muslim pada waktu itu. Di antaranya terjadi dengan Muawiyah yang disebut dengan perang Siffin, yang bahkan peperangan ini melahirkan berbagai kelompok-kelompok masyarakat, kelompok sekte dalam pemikiran Islam. Misalnya ada yang disebut dengan Syiah, ada yang disebut dengan Khawarij, ada yang disebut dengan Murji'ah. Ini menjadi tantangan tersendiri. Apa yang terjadi pada masa Utsman bin Affan? Pada masa Utsman bin Affan, kondisi sosial masyarakatnya adalah Utsman bin Affan cenderung memberikan kebebasan kepada dibanding dengan yang terjadi pada kebijakan Umar bin Khattab yang cenderung ketat kepada masyarakat. Pada masa Utsman bin Affan cenderung lebih longgar. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah, saya kira. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjut kepada kisi-kisi yang nomor 21. Islam pada masa Utsman bin Affan, diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi perluasan dakwah dan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Taksonominya ada pada level C4, menganalisis, tetapi tingkat kesukarannya ada pada level sukar. Ini karena kita lebih cenderung mesti ingat dan paham mengenai beberapa informasi penting yang terjadi, dan kisi-kisi ini agak mirip ya dengan kisi-kisi nomor 19, sehingga kajian materinya tidak perlu diulas lagi di sini. Tetapi yang mesti kita pahami adalah pada kisi-kisi ini banyak data dan informasi mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, kemudian perluasan wilayah sampai kemana saja yang terjadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran jangan lupa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.